Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga saya dapat melangsungkan sidang skripsi secara virtual ini dengan keadaan yang baik. Terima kasih saya haturkan kepada Ibu Zuanita Adriani yang telah membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih pula saya haturkan kepada Bapak Ibu Dewan Penguji yang telah berkenan menyaksikan presentasi sidang skripsi saya pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Fitriana Harunisa, NIM 17030966064, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran IPA dengan Pop-up terhadap hasil belajar siswa materi siklus air kelas 5 MI Matoliul Falah Juwana. Langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya dalam suatu lingkungan belajar, di mana di dalamnya terdapat guru dan siswa yang saling bertukar informasi untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, dalam mencapai tujuan pembelajaran ini dibutuhkan beberapa komponen penting, salah satunya yaitu adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Nah, media pembelajaran ini juga dapat mengatasi keterbatasan tenaga, waktu, serta ruang. Salah satu media yang dapat digunakan di tingkat MI atau SD adalah media pop-up book, di mana media pop-up book merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 2 dimensi dan 3 dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Nah, pemilihan media pop-up book ini selain sesuai dengan potensi visual anak, juga dipandang praktis karena sangat mudah dimainkan. Nah, media pop-up book ini juga merupakan media yang menarik serta membuat proses pembelajaran lebih fokus sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya di jenjang MI atau SD, sudah menerapkan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini seorang guru dituntut untuk membuat suasana kelas menjadi lebih aktif, yaitu siswanya yang lebih dominan dalam saat pembelajaran. Akan tetapi, ketika peneliti melakukan prariset di MI Matoliul Falah Juwana, ternyata proses belajar mengajar IPA di MI Matoliul Falah Juwana, khususnya di kelas 5, belum mengajak siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Peserta mengalami titik jenuh saat pembelajaran IPA. Hal ini dikarenakan karena ketika proses pembelajaran, seorang guru hanya mengandalkan buku cetak untuk menyampaikan materi tanpa menggunakan media yang variatif, sehingga siswa mengalami titik jenuh dan merasa bosan dan akhirnya kesusahan untuk menerima materi pembelajaran dan akhirnya hasil belajar siswa menjadi rendah. Selain itu, peneliti juga melakukan prariset dengan cara wawancara dengan 5 responden, yaitu siswa kelas 5 MI Matoliul Falah sendiri. Ternyata didapatkan 3 dari 5 responden tersebut menyatakan bahwa masih kesulitan dalam memahami pembelajaran IPA. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar yang diperoleh rendah karena bergantung pada cara penyampaian materi dan media yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu media pembelajaran yang diharapkan mampu mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran IPA dengan Pop-up Book
terhadap hasil belajar siswa materi siklus air kelas 5 MI Matoliul Falah Juwana. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah yang pertama, apakah media pop-up memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi siklus air kelas 5 MI Matoliul Falah Juwana? Yang kedua, seberapa besar pengaruh media pop-up terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi siklus air kelas 5 MI Matoliul Falah Juwana. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media pop-up terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi siklus air kelas 5 MI Matoliul Falah Juwana. Untuk rumusan hipotesis pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan rumusan hipotesis alternatif, yaitu penggunaan media pop-up berpengaruh terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA materi siklus air kelas 5 MI Matoliul Falah Juwana. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen. Nah, penelitian ini dilaksanakan di MI Matoliul Falah Juwana pada tanggal 8 Februari sampai 8 Maret 2021. Untuk populasi sendiri dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 MI Matoliul Falah Juwana, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kelas 5 shift 1 yang berjumlah 18 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 5 shift 2 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 18 siswa. Sedangkan untuk variabel penelitian ini ada dua variabel. Yang pertama yaitu variabel independen dan yang kedua adalah variabel dependen. Untuk variabel independen sendiri yaitu adalah media pop-up book. Sedangkan variabel dependennya adalah hasil belajar siswa kelas 5 MI Matoliul Falah Juwana. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, di sini peneliti menggunakan 3 teknik metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu adalah metode wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru serta respon siswa terhadap pembelajaran IPA ketika sedang berlangsung. Yang kedua yaitu adalah metode kuesioner, di mana metode kuesioner pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan respon siswa terhadap penggunaan media pop-up. Yang terakhir adalah metode tes. Metode tes dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pre-test dan yang kedua adalah post-test. Nah, untuk pre-test dilakukan sebelum peserta didik menerima perlakuan dari peneliti, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Sedangkan post-test yaitu tes yang dilakukan ketika peserta didik sudah mendapatkan perlakuan dari peneliti, yaitu dengan cara diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan media pop-up book untuk yang kelas eksperimen, sedangkan untuk yang kelas kontrol perlakuan tanpa menggunakan media pop-up book. Nah, sedangkan untuk teknik analisis data di sini ada 5 teknik analisis data. Yang pertama yaitu adalah analisis validitas media, di mana analisis validitas media ini dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Yang kedua yaitu adalah analisis uji instrumen. Analisis uji instrumen ini dilakukan untuk menguji kevaliditasan, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal yang nantinya akan digunakan sebagai soal pretest dan soal posttest. Yang ketiga yaitu adalah analisis tahap awal yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Yang keempat yaitu adalah analisis tahap akhir yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan rata-rata, dan analisis pengaruh dua variabel. Dan yang terakhir adalah analisis respon peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah hasil penelitian. Yang pertama yaitu adalah uji validitas media. Di sini uji validitas media dinilai oleh ahli materi dan ahli media. Untuk ahli materi mendapatkan jumlah skor 44 dengan rata-rata 3,7 dengan kriteria sangat valid.
Sedangkan untuk ahli media mendapatkan jumlah skor 40, rata-rata 4, dan kategorinya sangat valid. Nah, artinya media yang dibuat oleh peneliti ini layak digunakan untuk penelitian dengan beberapa catatan revisi. Yang pertama yaitu untuk judul diilustrasikan dengan gambar yang representatif dan buang atau kurangi tampilan-tampilan yang tidak penting. Nah, revisi yang dilakukan yaitu diperbaiki cover pop-up book, ditambahkan gambar yang sesuai dengan materi dan font pada setiap frasa dibuat berbeda. Yang kedua yaitu perlu ditambahkan nama penulis dan nama dosen pembimbing di cover pop-up book. Revisi yang dilakukan yaitu diperbaiki pada bagian pojok kiri bawah, ditambahkan nama penulis dan nama dosen pembimbing. Yang terakhir adalah perlu dicantumkan indikator pembelajaran. Untuk revisi yang dilakukan yaitu diperbaiki dengan cara menambahkan indikator pembelajaran. Hasil penelitian yang kedua yaitu adalah uji instrumen. Nah, jadi uji instrumen yang diuji di sini adalah soal pilihan ganda yang berjumlah 30 soal. Nah, setelah dilakukan uji validitas, ternyata terdapat 20 soal yang valid dan 10 soal yang tidak valid. Kemudian diuji reabilitasnya, ternyata didapatkan R hitung 0,8516 dan R tabelnya 0,361. Nah, berarti soal ini dikatakan reliable karena R hitung lebih dari R tabel. Selanjutnya yaitu adalah tingkat kesukaran. Nah, di sini ada 5 kriteria tingkat kesukaran. Yang pertama yaitu adalah sangat sukar, yang kedua adalah sukar, yang ketiga sedang, yang keempat mudah, dan yang kelima adalah sangat mudah. Untuk kategori soal terdapat 1 soal yang berkategori sukar. Untuk kategori sedang terdapat 25 soal, untuk kategori mudah terdapat 4 soal. Sedangkan untuk daya beda soal, di sini juga terdapat 5 kriteria. Yang pertama yaitu adalah sangat jelek, yang kedua adalah jelek, yang ketiga adalah cukup, yang keempat baik, dan yang kelima adalah baik sekali. Untuk kategori soal sangat jelek didapatkan 6 soal. Untuk kategori jelek ada 4 soal, cukup 2 soal, baik 16 soal, dan baik sekali ada 2 soal. Selanjutnya yaitu adalah analisis tahap awal. Analisis tahap awal yaitu menghitung uji normalitas dan uji homogenitas. Tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui apakah kelas 5 shift 1 dengan kelas 5 shift 2 ini berdistribusi normal dan sudah homogen apa belum. Nah, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan untuk kelas 5 shift 1 X hitungnya yaitu 10,84 dan kelas 5 shift 2 X hitungnya yaitu adalah 10,45 dengan X tabelnya adalah 11,070 dengan keterangan normal. Nah, dikatakan normal karena X kuadrat hitung kurang dari atau sama dengan X kuadrat tabel dan DK sama dengan N-1 dengan taraf signifikan 5%. Selanjutnya yaitu adalah uji homogenitas. Untuk uji homogenitas kelas 5 shift 1 varian S-nya 71,82, sedangkan kelas 5 shift 2 varian S-nya 64,05. Untuk F hitungnya yaitu 0,89 sedangkan F tabel 2,72. Nah, data dikatakan berdistribusi homogen apabila F hitung kurang dari F tabel dengan taraf signifikasi 5%. Selanjutnya yaitu adalah analisis tahap akhir. Nah, untuk menghitung analisis tahap akhir yang pertama yaitu melakukan perhitungan tentang uji normalitas. Didapatkan kelas 5 shift 1 atau kelas eksperimen X hitungnya yaitu 6,219966276 dan kelas 5 shift 2 atau kelas kontrol yaitu 10,44781933 dan didapatkan X tabelnya 11,070 dengan keterangan normal. Selanjutnya melakukan uji homogenitas yaitu kelas 5 shift 1 atau kelas eksperimen dengan varian S-nya adalah 39,70 dan kelas 5 shift 2 atau kelas kontrol dengan varian S-nya adalah 58,99 dan F hitung keduanya adalah 1,49 dan F tabelnya adalah 2,27. Artinya kelas ini berdistribusi homogen
dikarenakan F hitung kurang dari F tabel. Selanjutnya yaitu adalah uji perbedaan rata-rata. Uji perbedaan dua rata-rata dihitung menggunakan uji T dengan kriteria jika T hitung lebih dari T tabel dan DK sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2 dengan taraf signifikasi 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh T hitung sama dengan 4,69 dan T tabel sama dengan 2,032 sehingga HA diterima dan HO ditolak. Artinya yaitu rata-rata kelas eksperimen berbeda dengan rata-rata kelas kontrol, atau kelas eksperimen memiliki rata-rata yang lebih baik dibanding dengan rata-rata kelas kontrol. Yang terakhir yaitu adalah analisis pengaruh dua variabel, di mana analisis pengaruh dua variabel ini dihitung menggunakan koefisien korelasi biserial yang diperoleh R-bisnya yaitu 0,711171, kemudian dikonsultasikan dengan taraf signifikasi 5%, diperoleh R tabel 0,32 dengan derajat kebebasan yaitu 36, sehingga R-bis lebih dari R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwasanya media pop-up berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan kriteria yang sangat kuat atau tinggi. Hasil penelitian yang terakhir yaitu respon peserta didik. Nah, dari hasil analisis angket respon peserta didik terhadap media pop-up book terhadap siklus air yaitu sebesar 88,26% dengan kriteria sangat baik. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan uraian yang telah disampaikan peneliti tadi, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu adalah terdapat perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, atau rata-rata kelas eksperimen lebih baik dibanding rata-rata kelas kontrol, dan hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan T hitung yaitu sama dengan 4,69 lebih dari T tabel sama dengan 2,03 dengan taraf signifikasi 5%. Yang kedua yaitu adalah terdapat pengaruh penggunaan media pop-up book terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi biserial diperoleh R-bis sama dengan 0,711171 lebih dari R tabel yaitu 0,32 untuk taraf signifikasi 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan pada perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 50,41%, yang artinya media pop-up book memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kesimpulan yang terakhir yaitu adalah respon peserta didik terhadap media pop-up book sebesar 88,26% dengan kategori sangat baik. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.